Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rambuzaran Permata Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah suatu ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antara umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ke-Indonesia, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran. Termasuk dalam hal kehidupan beragama, kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagai masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokratis lainnya, termasuk negara-negara barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran. Secara sosiologis, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis, sejalan dengan proses globalisasi. Sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi, damai, dan kerjasama, tetapi bisa juga terjadi prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan bahkan disintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas secara eksklusif. Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas seperti ketika istilah dimunculkan pada awal 1970-an, tetapi juga lebih sebagai kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka mewarnai kehidupan masyarakat. Konflik antara umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, dan lainnya, yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendiri rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini belum ada penyelesaian final adalah pendiri gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang biasanya diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik. Namun karena persoalan pendiri rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM dunia. Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat mendasar, dan muncul aliran-aliran kepercayaan yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam serta penghinaan agama. Kerukunan agama sangatlah penting bagi suatu negara. Selanjutnya ini, saya akan menjelaskan poin-poin mengenai menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, menjunjung tinggi rasa toleransi antara umat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam hal,
Misal, perizinan pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah, tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain, atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya. Yang kedua, selalu siap membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Misal, di suatu daerah di Indonesia mengalami bencana alam. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen. Bagi Anda yang memeluk agama lain, jangan lantas malas untuk membantu saudara-saudara sebangsa yang sedang kesusahan, hanya karena perbedaan agama. Yang ketiga, selalu jagalah rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Misal, dengan selalu berbicara halus dan tidak sinis. Hal ini tentu akan mempererat kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang keempat, bila terjadi masalah yang menyangkut agama, tetap diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan. Para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam pencapaian solusi yang baik dan tidak merugikan pihak manapun, atau mungkin malah mengutamakan semua pihak. Itulah penjelasan tentang kerukunan umat beragama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.